Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan materi yang berjudul Disiplin Positif Pendidikan Guru Pemula Angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Fitriani. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kepada Ibu Linda Fitriani, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP 2019 dan Kota Pontianak yang telah memberikan tempat dan waktu, menyediakan tempat dan waktu untuk saya melakukan diseminasi modul 1.4 ini yang berjudul Disiplin Positif. Jadi diseminasi ini merupakan tugas kami pelatihan guru penggerak angkatan 9 Kota Pontianak untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.4 ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengenalkan diri dulu. Nama saya Linda Fitriani SPG. Saya berasal dari SMP Negeri 9 Kota Pontianak dan saya ini juga mengajar bahasa Inggris dan merupakan CGP Angkatan 9 Kota Pontianak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Mohon semuanya berdiri. Oke, coba semua Bapak Ibu berdiri. Oke. Kita ikuti gerakan yang ada di dalam video ya Bapak Ibu ya. Tangan ke samping, turun yang terbang. Tangan ke depan, tinggal berenang. Tujuh yang rapi, siap berdoa.
jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi tempat buat kamera. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi tempat buat menari. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi tempat buat berdikari. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10 siap berdoa. Ayah bunda dan sahabat Umi Kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Duduk dulu Bapak Ibu karena masih ada satu lagi ya. Biar sehat tetap pagi-pagi olahraga. Oke. We are dreaming, we made it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are dreaming, we made it happen. Guess we can see it. It's true. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan memasuki materi tentang disiplin positif. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan yang mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, penguatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga distribusi dalam penyelesaian masalah. Ya, baik, kita masuk ke dalam apa itu disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terus disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya. Jadi bukan karena akibat paksaan, bukan karena ujian ataupun hukuman. Jadi berdasarkan motivasi dari diri murid tersebut. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 alasan ya yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti kita kan datang tepat waktu, biar apa? Biar tidak dihukum, ya. Misalnya dia tidak dihukum oleh guru, makanya siswa itu datangnya tepat waktu. Itu motivasi dari luar, dari apa? Untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah, ada juga motivasi dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya dia ini rajin belajar, mendapatkan prestasi karena diiming-imingi
hadiah oleh orang tuanya. Misalnya kamu nanti naik kelas, ibu belikan sepeda atau HP baru. Nah, itu motivasi perilakunya dia untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi dari diri dia sendiri. Nah, dia ingin berkembang, dia ingin maju, itu memang untuk dirinya sendiri. Jadi bukan karena ada imbalan atau bukan karena untuk menghindari hukuman. Nah, itu yang tadi seseorang itu ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya merupakan motivasi internal. Ya. Kita lanjut ke posisi kontrol seorang guru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, pemantau, dan terakhir manajer. Nah, jadi penghukum ini posisi kontrolnya yaitu ya jika ada yang melakukan kesalahan langsung dikasih hukuman ya. Terus pembuat merasa bersalah itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang membuat orang itu merasa bersalah karena telah melakukan kesalahan. Terus teman itu juga menggunakan kalimat-kalimat yang posisinya ini sebagai teman. Pemantau itu menggunakan kalimat-kalimat yang sebagai pemantau. Manajer ini menggunakan kalimat-kalimat yang mengarahkan siswa untuk bagaimana dia memperbaiki dirinya sendiri. Nah, di sini saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu, bagaimana pelaksanaan posisi kontrol di sekolah Bapak Ibu atau diri Bapak Ibu sendiri? Sudahkah kita ini sebagai guru sudah memposisikan diri sebagai seorang manajer atau gimana? Pak Iwan sebagai penghukum membuat merasa bersalah atau teman atau manajer kan? Sebelum belajar tentang menulis satu titipan ini Pak Iwan. Saya sebelum mempelajari motivasi saya sebagai penghukum juga, sebagai manajer juga. Contohnya apa Pak Iwan kalau sebagai Ya, sebelumnya saya biasanya kalau anak yang melakukan kesalahan atau biasanya berkata kotor atau apa, biasanya saya suruh mereka berdiri di depan, kemudian mereka berdiri di depan dulu sampai begitu dulu. Terus kalau di belajar saya biasanya akan mengatur anak kemana arah mereka, misalnya duduk seperti apa, bagaimana dia itu pembelajaran harus seperti apa, ya seperti itu. Makasih Pak Iwan. Berarti Pak Iwan ini posisi penghukumnya, contohnya jika anak-anak berkata kotor, Bapak suruh berdiri di depan Pak ya. Bagaimana dengan Ibu Hesti? Jadi waktu sebelum menerapkan ini saya sering ikut penghukum juga sih, seperti Pak Iwan. Jadi setiap siswa melakukan kesalahan, pikiran saya itu jika saya memberi penghukuman buat siswa tersebut akan menimbulkan efek jerah dan bisa merubah kesalahan siswa menjadi lebih baik. Tapi ternyata setelah mempelajari ini, setelah mempelajari diskusi positif ini, saya semakin menyadari kalau perlakuannya itu salah. Nah, demikian Bu Indah. Bisa berikan contoh Bu bagaimana Ibu memberikan hubungan? Jika ada siswa yang misalkan berbicara saat saya mengajar, biasanya saya ke depan tanpa menanyakan alasan kenapa siswa tersebut berbicara, saya langsung saja memberi hukuman nih.
langsung suruh siswa tersebut untuk berdiri di depan kelas, atau biasanya saya minta untuk mengambil sampah yang ada di kelas. Nah, ternyata itu salah ya Bu ya, salah, dan ya semoga kedepannya saya akan memperbaiki itu. Oke, mungkin kita sebelum belajar mobil ini, mungkin kita tidak tahu ya kalau misalnya posisi sebagai pemukul ini ternyata tidak tepat. Nah, kita berikan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi posisi kontrol seorang guru itu sebaiknya kita itu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer di sini yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, jadi semoga kita nanti ke depannya bisa menerapkan posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai manajer untuk anak-anak kita, agar mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang perilakunya dan mendukung murid tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dia buat. Keyakinan sekolah atau kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan sekolah atau kelas mungkin ya. Ya, jadi keyakinan sekolah atau kelas ini di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, sekolah lagi juga sebagai sekolah penggerak, ya, sebenarnya itu merupakan sekolah penggerak angkatan kedua, dan ini keyakinan kelas ini juga sudah kami jalani dari tahun lalu, sudah mulai dibuat dari tahun lalu dan dibuatnya pada awal tahun ajaran baru. Jadi seluruh kelas di sekolah kami itu sebelum masuk ke materi itu sudah membuat dulu keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi mereka bersama siswa-siswa bersama wali kelasnya itu membuat keyakinan kelas dan tempel di kelas biar anak-anak itu ingat apa yang telah mereka buat. Mungkin Pak Iwan sudah membuat keyakinan kelas atau Pak Iwan? Sudah. Bu Ali sudah membuat keyakinan kelas di sekolah? Untuk saya sudah membuat keyakinan kelas. Kemarin pada saat awal pelajaran masuk, kami sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin kita sudah menerapkan keyakinan kelas di sekolah untuk di kelas kita masing-masing. Segitiga restitusi. Nah, di sini ya mungkin ada yang sudah pernah mendengar apa itu segitiga restitusi. Mungkin teman-teman yang CGP belum, yang masih PPL, ya ada namanya segitiga restitusi. Jadi di sini di dalam segitiga restitusi, guru itu berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Jadi segitiga restitusinya ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa segitiga restitusi ini? Yaitu tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya tentang materinya. Nah, dan di sini saya akan lanjutkan tentang pengalaman
atau pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep disiplin di sekolah atau di rumah. Mungkin ada pertanyaan tentang materi sebelumnya. Saya buka pertanyaan dulu. Jika tidak, saya akan lanjutkan. Lanjut juga ini. Oke. Nah, jadi ini saya hanya sharing aja ya, jadi sharing aja tentang apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya pelajari, dan apa yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Jadi setelah mempelajari disiplin positif ini, saya sekarang sudah memahami konsep-konsep ini dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, apa perbedaan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi seluruh konsep inti ini harus diresapi dalam diri kita sebagai guru, terus diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Ada hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan, yaitu saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Jadi di sini saya baru menyadari kalau misalnya bahwa penghargaan itu dapat berdampak kurang baik bagi siswa. Nah, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Nah, ini memberi penghargaan ini kadang saya lakukan di sekolah waktu pembelajaran juga. Misalnya saya memberikan tulis kepada siswa, terus siapa yang bisa menjawab saya berikan hadiah, misalnya berupa pen atau kue. Saya kira itu dapat memotivasi anak. Ternyata penghargaan tersebut itu bisa berdampak kurang baik bagi siswa. Jadi kadang-kadang mereka nih malah minta terus kan, minta terus. Jadi motivasinya itu bukan dari diri mereka sendiri, tapi karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang benar-benar baru saya sadari. Nah, di modul inilah saya mendapatkan bahwa penghargaan tersebut berdampak kurang baik bagi siswa ternyata. Nah, yang perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari dan menerapkan modul 1.4 ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi sama seperti Bapak Ibu, saya juga sebelumnya itu menghukum anak. Posisi kontrol saya itu sebagai penghukum. Nah, jadi memang dari awal itu kita kan belum pernah diajarkan nih tentang modul ini. Nah, kita belum mendapatkan materi tentang ini, jadi mungkin tidak kita sadari bahwa posisi modul ini ternyata tidak baik untuk menghukum anak-anak yang telah membuat kesalahan. Ternyata ada namanya segitiga restitusi di sini. Jadi perasaan saya setelah mempelajari dan memahami disiplin positif ini adalah saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Mungkin inti-inti dari disiplin positif ini mungkin akan saya terapkan di sekolah, mulai terapkan di sekolah, dan akan saya ajak teman-teman saya di sekolah untuk menerapkan disiplin positif ini. Oke, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Nah, jadi rata-rata kan kita kan
apa namanya, biasanya itu jarang ya berkomunikasi dengan orang tua siswa, paling misalnya pas pelajaran tahun ajaran baru itu kita berkomunikasi dengan orang tua. Ini orang tuanya agak terlupakan sedikit posisinya di sini. Jadi mungkin kedepannya peran dari orang tua ini memang harus kita bawa ya, ke sekolah agar terjadinya kolaborasi atau kerjasama antara sekolah dan orang tua. Jadi orang tua itu tahu apa yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya sekolah yang menerapkannya. Jadi orang tua itu tahu kenapa misalnya anaknya harus masuk ke sini. Jadi orang tua juga harus tahu. Nah, dan juga agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah. Namun mereka juga bisa melakukannya di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Nah, ini saya akan tampilkan salah satu kegiatan sekolah kami dalam menerapkan disiplin positif. Jadi beberapa waktu yang lalu kami itu pas pelajaran kelima temanya kan tentang perhubungan. Nah, ini setelah melakukan proses itu, pada akhirnya kami melakukan kesepakatan bersama siswa seluruh warga sekolah. Jadi ini saya tampilkan. Nah, ini kami ini setelah ini kami mengikrarkan kesepakatan bersama-sama seluruh siswa di lapangan. Setelah ini mengikrarkan, seluruh siswa itu menandatangani kesepakatan bersama itu masing-masing kelas bersama wali kelasnya. Jadi prosesnya ini di kelas saya kemarin anak-anak satu persatu menandatangani komitmen bersama. Jadi memang sudah disiapkan oleh sekolah benarnya semuanya itu mereka tanda tangan agar tidak terjadinya perundungan di sekolah. Ini kelas saya nih, kualitasnya saya. Sudah jadi, ada 2 orang kemarin belum masuk. Nah, setelah komitmen bersama ini ditandatangani oleh seluruh siswa dan juga wali kelas, nanti ini ditempel di kelas. Nah, tempel di kelas supaya mereka mengingat kalau misalnya mau melakukan perundungan, nah mereka membaca apa yang sudah mereka komitmenkan bersama. Nah, ini komitmennya di sini tentang perundungan. Ini menolak segala tindakan perundungan
siap melaporkan segala tindakan perundungan, tidak menjadi pelaku perundungan, dan saling menghormati dan menghargai sesama. Ini salah satu contoh disiplin positif yang kami lakukan di sekolah. Selain membuat keyakinan kelas juga, ini untuk bersama-sama memberantas perundungan, karena masalah perundungan ini sudah meresahkan ya bagi di mana-mana udah terjadi perundungan. Kalau zaman dulu kan nggak ada tuh perundungan biri-biri itu lain-lain biasa. Nah, kalau sekarang kan sedikit-sedikit itu udah larinya ke perundungan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita ajukan ke sesi tanya jawab aja. Adakah yang ingin bertanya karena waktunya masih lama? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan Ibu mengenai disiplin positif yang sangat sangat banyak ilmu-ilmu baru yang baru saya ketahui tentang penerapan disiplin. Saya ingin bertanya, tadi Ibu ada menerangkan mengenai segitiga restitusi. Saya mau bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi dalam atau selama Ibu mengadakan pembelajaran? Jadi segitiga restitusi yang sudah Ibu laksanakan itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya mempelajari segitiga restitusi ini, saya menyadari kalau saya sudah menerapkan sebelumnya 2 dari 3 tahapan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas itu pasti kita sudah pernah ya melakukannya, seperti menanyakan kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu terlambat, terus dengan validasi tindakan yang salah. Nah itu kan kita menanyakan alasannya. Terus satu yang sebelum modul ini saya pelajari, yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini belum saya terapkan. Namun setelah saya mempelajari segitiga restitusi ini, saya kemarin melakukan simulasi dengan siswa, karena tugas ini juga tugas pelatihan guru program ini. Nih saya bukan videonya ya, tapi jangan ketawa dulu. Ini simulasi saya kemarin, kasusnya siswa datang terlambat ke sekolah. Kasusnya siswa datang terlambat ke sekolah.
Nah, yang kasus kedua ini saya ambil yang peserta itu tidur pada jam belajar. Ini simulasi saya melakukan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Linda, setelah Bu Linda menerapkan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah, terus apakah Bu Linda dapat menemukan kayak sisi baiknya dari siswa tersebut nih setelah Bu Linda masyarakat restitusi ini, siswa ini berubah atau tidak? Terus gimana penerapan ini juga ketika Bu Linda ingin memberitahu ke kawan-kawan di sekolah? Nah, ini loh, kalau ada masalah siswanya bisa diselesaikan melalui solusi dari segitiga restitusi ini sendiri. Apakah kawan-kawan di sekolah Bu Linda juga menerapkan itu atau bagaimana, Bu? Oke, terima kasih Bu Esti. Nah, ini nih kemarin saya baru simulasi. Nah, cuman saya bertanya kepada siswa saya yang setelah melakukan ini, bagaimana tanggapan kamu tentang yang kita lakukan tadi? Nah, jadi mereka merasa tidak didoktrin ya. Nah, jadi hukum tidak merasa
seperti terhukum kalau melakukan sesuatu, jadi merasa lebih tenang lah. Nah, untuk pelaksanaan atau penerapan segitiga restitusi itu belum saya di sekolah belum saya sampaikan, namun saya punya rencana. Di sekolah saya kan sudah melaksanakan komunitas praktisi, jadi sudah ada gombel. Jadi nanti rencana saya itu saya akan memberikan materi tentang segitiga restitusi ini kepada guru-guru yang ada di sekolah saya, sehingga mereka juga saya harapkan sih bisa menerapkan juga untuk memperbaiki kesalahan siswa ini menggunakan segitiga restitusi. Jadi itu udah saya plankan, nah, cuman belum terlaksana karena mobil ini kan berjalannya 2 bulan sekali. Jadi memang sudah ada rencana dan saya akan diskusikan dengan para pengurus yang ada di sekolah. Gimana Bu Esti? Oke, ya Bu, sudah cukup jelas sih dengan penjelasan yang telah Ibu paparkan. Ini juga bisa masukan untuk saya yang akan saya terapkan atau saya implementasikan di sekolah saya sebagai salah satu dari budaya positif, gitu Bu ya, agar pembelajaran di sekolah yang dilakukan itu bisa berkesan juga buat siswa, seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Esti. Mungkin satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Bu Ina. Nama saya Herwansa. Yang ingin saya tanyakan ini tentang keyakinan kelas, bagaimana menerapkan ilmu. Begini, biasanya kan kita udah buat nih keyakinan kelas, kesepakatan kelas, tapi tetap aja biasanya ada anak itu yang melanggar dari keyakinan kelas tadi, dari kita berkesepakatan tadi, terutama anak SD lah. Nah, kita bawa bilang buat keyakinan kelas agar tidak boleh berkata kotor. Keyakinan kelas itu tadi baru dibuat, berapa menit kemudian nanti dia bermain sama temannya bakal melakukan ngomong itu lagi. Kita pun tidak bisa menghukum. Terus itu juga mau kita kasih pengarahan ke anak, ya sama. Kemudian balik lagi ke anak itu lagi tadi. Mereka tetap aja biasanya melanggar dari peraturan yang kita tadi sepakat tadi kita buat. Terus di situ juga kita juga mengatakan kalau guru kan tidak dapat mengontrol murid dapat mengontrol dirinya sendiri kan. Jadi biasanya kan kita ini sebelum masuk kelas nih biasanya kita harus biasanya kan ngatur kelas dulu nih, di mana anak-anak ini bisa tertib, di mana bisa biasanya hanya beberapa menit saja dia itu tertib. Di situ nanti lalu lagi itu kebiasaan panggil SD ya Ibu. Mungkin yang saya ingin tanyakan bagaimana bisa menerapkannya agar keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas tadi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat itu bukan guru yang membuatnya. Jadi itu kita sama-sama dengan siswa. Jadi yang perlu Bapak tegaskan kepada siswa, yang perlu Bapak ingatkan, waktu membuat keyakinan kelas itu, apakah kalian yakin bisa menerapkannya? Nah, jika tidak yakin, jangan dibuat, jangan masukkan. Jadi apa yang kamu terapkan, dan Bapak juga harus kasih tahu bahwa jika dia melanggar itu bukan dapat hukuman, tapi konsekuensi. Ada konsekuensinya. Jadi kita buat itu untuk melatih anak biar dia biasa. Nah, biar dia biasa melakukan hal-hal baik. Jadi contohnya tadi Bapak bilang yang tidak boleh berkata kotor. Apakah itu seluruh siswanya setuju Pak Iman?
siswa setuju. Nah, Bapak ingatkan kembali kepada siswanya. Jika kalian berkata kotor, konsekuensinya kalian maunya apa? Nah, itu diterapkan Pak Iwan. Jadi mereka yang membuat konsekuensinya kan, mereka yang membuat tuh. Nah, kalau mereka melakukannya, konsekuensinya itu berarti, tapi bukan hukumannya Pak Iwan ya. Seperti itu Pak Iwan. Ada yang Pak Iwan katakan? Tadi Bu, pertanyaan saya sebelumnya tadi, kan kita tidak bisa mengontrol siswa. Biasanya di guru kan diharuskan setiap masuk kelas itu harus bisa menguasai kelas. Sedangkan kita sendiri siswa itu baru kita kuasai sebentar hilang seperti. Karena itu biasanya udah bermain di sana sini, ngomong temannya itu biasa dipanggil SD ya Bu ya. Yang apalagi kelas-kelas rendah itu agak sulit untuk menguasai kelasnya. Ya, yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya supaya kita itu bisa menerapkan penguasaan kelas tadi agar bisa berjalan, pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Nah, mungkin kita ini beda tingkat ya Pak Iwan ya. Dan sudah kodrat alamnya anak-anak SD itu lebih banyak bermain. Nah, mungkin ini saran saya aja. Mungkin Bapak bisa melakukan brainstorming dengan memfokuskan contoh hi hello hi. Jadi kalau misalnya anak ribut, nah, Bapak bisa mulai ribut hi, nah mereka hello. Jadi fokus mereka ke kita lagi itu Pak Iwan. Nah, mungkin yang lain ada solusi mengontrol siswa SD. Ibu mengontrol SD ya Bu? Nah, kalau Ibu gimana Bu mengontrol siswa? Terima kasih Ibu. Saya mengontrol siswa saya, kebetulan saya sekarang mengajar di kelas 5. Ketika mereka membuat suatu kesalahan, sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan jelas. Jadi betul kata Ibu tadi, ketika kita membuat kesepakatan jelas, kita bertanya kepada anak, apakah kesepakatan yang kalian ajukan itu mampu kalian laksanakan? Karena ya kemarin sempat waktu saya membuat kesepakatan kelas, saya minta juga selain kesepakatan kelas, saya juga minta juga kepada anak-anak untuk membuat konsekuensinya. Jadi mereka membuat dua, yang pertama mereka buat kesepakatan kelas dan konsekuensinya jika mereka melanggar apa yang sudah kita sepakati. Seperti kemarin mereka membuat kesepakatan kelas mengerjakan atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi di sebelahnya konsekuensinya itu ada yang buat lari keliling lapangan 3 kali. Lalu di situ kita sebagai guru kita bertanya kembali kepada mereka, apakah kalian sanggup ketika nanti suatu saat kalian tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, apakah kalian sanggup untuk berlari keliling lapangan sampai 3 kali? Jadi ya memang untuk kesepakatan kelas kita juga harus mengarahkan anak-anak terhadap konsekuensinya yang yang masuk akal atau yang bisa dilakukan. Jangan mereka tuh kadang tuh suka-suka mereka, Bu, kami buat tuh Bu lari keliling lapangan 5 kali, berapa kali kuat kata mereka. Tapi kan itu hanya sepertinya mereka tuh ingin menunjukkan diri mereka lah, jadi dia tuh bisa gitu kan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kesepakatan kelas itu sudah jadi, saya ingatkan kembali. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas apa, ataupun ketika mengajar ada anak yang ribut, itu saya berhenti dulu sebentar. Saya berhenti, nanti ketika mereka sudah diam, sudah tenang, baru saya melanjutkan lagi. Karena kesepakatan awalnya ketika guru menjelaskan, anak-anak itu diam. Jadi ketika saya menjelaskan anak-anak ribut, itu saya diam. Nah, nanti mereka akan sadar sendiri untuk melaksanakan ketertiban dalam kelas, dan juga untuk melaksanakan itu butuh proses ya. Karena awal-awal mereka juga nggak paham kenapa ibu itu diam, ibu itu ngapa diam. Nah, jadi pertama tuh mereka tuh cuek-cuek ya, tapi setelah lama ini udah berjalan 4 bulan kita di sekolah,
Jadi mereka sekarang udah paham, intinya ketika mereka buat kesalahan, kita ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat, dan kita juga perlu cari tahu mengapa mereka itu berbuat ribut tadi ya, kita untuk mengontrol diri kita biar dia tidak ribut di kelas. Padahal kalau apa ya, anak SD itu memang udah gitu. Jadi kalau dia tidak ribut tuh memang agak susah lah. Memang mereka tuh jiwanya masih jiwa lain, jiwanya bergerak. Jadi ya memang betul sulit untuk dikontrol. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ali. Tambahannya gimana Pak Iwan? Apakah sudah puas? Ada yang mau menambahkan mungkin? Baik, saya mau sedikit apa ya, dapat cerita pikirannya karena pada institusi dari yang diberikan, kemudian saya memahami ternyata ini loh meninggal karena ada masalah. Hanya saja misalnya seandainya kita sudah menerapkan institusi itu, ternyata si anak ini kata kita bilang tuh kayak obat sabel yang itu bilang kayaknya sadar tapi kemudian mengulangi lagi gitu kan. Artinya apakah kita harus tetap melakukan restitusi yang kedua atau ada tindak lanjut berikutnya, ya, misalnya kita membiasakan anak-anak yang agak-agak bandel dia bisa bermain berat lah, seolah-olah itu dia sudah sadar, tapi sekian waktu berselang dia kesalahan seperti itu. Jadi restitusinya apakah kita mengalami restitusi itu atau seperti apa? Terima kasih. Ya baik. Oke, ya mungkin itu udah kodrat alamnya itu ya, anak-anak ya untuk berbuat kesalahan, dan itu kita pahami. Nah, namun semuanya itu apapun terjadi harus kita cari solusinya. Nah, mungkin untuk guru, untuk kita bisa melakukan beberapa usaha, ya seperti kita bina tadi menggunakan segitiga distribusi. Namun jika sudah keterlaluan, mungkin kita bisa arahkan ke guru BK yang lebih mengerti bagaimana mengatasi permasalahan dan hal ini. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya sarankan. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang ingin menambahkan? Mungkin ada pengalaman pengalaman bermasalah dengan siswa? Tadi jika siswa sudah diterapkan segitiga restitusi tapi masih bermasalah, saya mau nambahkan sedikit Bu ya. Tadi mungkin setelah di BK, kalaupun memang lebih ternyata masih sulit juga nih, kita bisa meminta tolong ke bagian kesiswaan Bu ya, yang menangani masalah siswa itu kan. Nah, jadi mungkin di kesiswaan nanti itu segala aturan yang diterapkan di sekolah yang sudah disepakati bersama di sekolah itu bisa menjadi salah satu solusi dari jalan keluar kepada siswa yang bermasalah tersebut. Nah, jika pun nanti kesiswaan itu kurang efektif Bu ya, jadi kita bisa juga mengandalkan orang tua di sini ya sebagai kolaborator ya untuk menjadikan siswa itu menjadi lebih baik, terus tuh menjadikan kebiasaan itu yang jelek di sekolah itu kita bisa dapat mencari tahu nih di rumah itu seperti apa kebiasaannya dengan bantuan ya orang tua. Jadi selain dari guru BK, kesiswaan juga
Di sini peran orang tua atau peran keluarga dan peran lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku dari siswa itu sendiri. Demikian Bu. Oke, terima kasih Ibu atas tambahannya. Jadi intinya peran orang tua itu sangat penting ya untuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dari murid-murid kita. Oke, mungkin sampai di sini saja paparan materi dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan pada diseminasi modul 1.4 ini. Saya berterima kasih yang pokoknya ya, dan juga pada sekolah yang sudah memberikan saya berbagai waktu. Saya berterima kasih banyak. Mungkin jika ada kesalahan-kesalahan yang telah saya buat atau kesalahan saya memberikan materi, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Dan kita juga di sini sama-sama belajar. Kita di sini juga saya di sini juga bukan menggurui, termasuk menggurui, namun cuma berbagi apa yang sudah saya dapatkan, berbagi kepada rekan-rekan sekalian. Dan untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Lina Widiani atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, bagi Bapak Ibu guru yang akan melanjutkan kegiatannya. Sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih atas waktu dan dekatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.